Ayahanda dan ibunda rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan, kemerdekaan, kesuksesan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, agar Allah pertama memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu, kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu, alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, kemudian Allah menunjukimu di jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat lagi banyak. Shadaqallahul azim. Di surah Al-Fath, surah ke-48, surah Makkiyah, terdiri dari 29 ayat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad al-qital. Sebaik-baik jihad adalah mati di medan pertempuran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. 76 tahun kemerdekaan dengan satu tema, Dirgahayu Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini yang menjadi tema dari pemerintah lah kita sebut, yang hari ini sedang mendapatkan amanah dari rakyat Indonesia, dan amanah tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, laporan pertanggungjawaban pemimpin bangsa ini bukan hanya kepada rakyat, tapi lebih utama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi siapapun yang menjabat hari ini, mereka mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kiranya kita selaku rakyat juga mempunyai hak dan kewajiban. Problemnya bahwa rakyatlah yang menentukan siapa hari ini pemimpin eksekutifnya, siapa pemimpin legislatifnya. Darinya kemudian turun, mungkin ada penegak hukum bagian dari yudikatif, ya polisinya, ya hakimnya, ya jaksanya, itu merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Penerimaannya dan penetapan jabatannya itu kan juga dari pemerintah yang berkuasa. Jadi begitu terjadi kesalahan dalam pemilihan, maka akan terjadi kesalahan jariah. Salah memilih 1 tahun pertama akan menjadi kesalahan selama 5 tahun lamanya. Dan andai kata dalam 5 tahun itu ada kebijakan dan peraturan yang dibuat, dan itu sifatnya adalah zalim dan ketidakadilan, selama undang-undang itu tidak dirubah, maka itu menjadi bagian dari dosa jariah. Maka ini yang disebutkan dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Ketika 17 Agustus 1945, para founding fathers itu kemudian mengabadikan apa yang disebut dengan ayat ini dengan kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi merdeka itu merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, ya, dengan rahmatnya tadi, hanya dengan keinginan bangsa ini, sudah lama kita ingin merdeka, tapi 3,5 abad nggak merdeka. Sudah lama kita merdeka, saat dijajah Jepang kita juga sulit untuk merdeka. Maka Allah kasih rahmatnya,
bagaimana bencana yang ada di Nagasaki dan Hiroshima di antara sekutu Amerika menyerang Jepang yang ingin mencoba menjadi penguasa dunia itu. Ada ruang yang kosong, Indonesia bisa menyatakan kemerdekaannya. Jadi bukan pas proklamasi itu dalam keadaan Jepang siap untuk menyerang kita, sekutu siap untuk menyerang kita. Kondisinya sedang kosong, Pak. Makanya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Inna fatahna laka fatham mubina. Kenapa kita harus merdeka dan kenapa kita dianugerahkan kemerdekaan? Allah katakan apa di ayat berikutnya? Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Supaya diampuni dosa-dosamu. Kamu itu enggak merdeka ya karena dosamu, bukan karena Allah. Kalau dari dulu, dari Sabang sampai Merauke, semua kerajaan itu bersatu melawan Belanda, sudah lama kita merdeka. Tapi nggak mau bersatu, Pak. Kerajaannya enak masing-masing bekerja sama Belanda dalam sistem perkebunan yang ada. Tidak juga di kerajaan Sultan Delhi dan semua kerajaan yang lain. Betul? Ini dosa. Jadi kita itu tidak merdeka, kenapa? Ya kena dosa. Kenapa Palestina tidak merdeka? Ya memang orang Islam nggak mau bersatu padu semua negara Islam untuk memenangkan dan memerdekakan Palestina, kan itu problemnya. Makanya ini bagian dari dosa kita gitu. Maka kemudian Hasan al-Banna ya dengan Ikhwanul Musliminnya menggerakkan semua negara-negara Jazirah Arabia menjadi negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena merdeka juga butuh pengakuan kedaulatan dari negara lain. Kalau itu tidak ada, maka kita belum dianggap merdeka. Yang pertama mengakui kemerdekaan kita diantaranya adalah Mesir, Arab Saudi, Turki, Palestina. Palestina pada saat itu masih merdeka. Belum ada lagi Israel menjajah pada masa itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kehancuran, kejatuhan, ketidaktumbuhan, kebangkrutan negeri ini itu disebabkan dosa seluruh pemimpinnya dan dosa anak bangsanya. Maka dikatakan Bung Karno itu, hari ini musuh kami jauh lebih mudah, yaitu dia Belanda, dia Jepang sebagai musuh yang nyata. Tapi esok musuhmu jauh lebih sulit, karena musuhmu adalah bangsamu sendiri. Ini lebih sulit. Jadi 76 tahun ini kenapa kita tidak tumbuh-tumbuh? Kok ya bisa? Kemerdekaan Indonesia dirayakan makan kerupuk, tangannya ikat di belakang. Itu apa itu? Itu apa maksudnya? Makan kerupuk saja tangannya diikat, Bu. Itu penjajah itu. Ya. Waktu dulu Belanda kita belum merdeka, dibikin perlombaan panjat pinang, rebutan kopi, rebutan gula. Belanda di atas gedung itu tingkat ketawa-ketawa melihat bangsa Indonesia yang memperebutkan hanya gula sekilo, hanya kopi sekilo. Loh, kok sekarang diberdayakan 17-an kok panjat pinang? Itu edukasinya apa dalam kemerdekaan? Itu menjadi bahan tertawaan Belanda pada masa itu untuk rakyat Indonesia yang memperebutkan hanya sekilo gula. Tuh Pak, kita nggak tahu falsafahnya. Saling memijak sesama kita untuk mencapai tujuannya, menghalalkan segala cara. Dipijak kawan di bawah untuk dapat apa yang diinginkan. Ini bahaya sekali. Inilah kecerdasan kita dalam merdeka. Sementara Bung Habibie sudah bisa bikin pesawat terbang, kok sampai sekarang Indonesia nggak bisa bikin sepeda motor sendiri? Kok Indonesia nggak bisa bikin mobil sendiri? Itu nggak masuk akal pasti itu. Orang kita saja bisa bikin pesawat terbang. Siapa itu? Profesor B.J. Jadi ini dosa kita. Dan kemudian dosanya, kebodohannya itu ya diberdayakan lebih panjang. Karena kalau rakyatnya lebih bodoh, lebih mudah untuk ditipu oleh pejabat dan pemimpinnya, ya. Dan kita dibodohi oleh semuanya. Undang-undang yang dibodohi, hukum yang dibodohi, ulama ditangkap, habaib ditangkap, entah apa urgensinya harus ditangkap, apa dosanya, ya. Sekarang bicara tentang corona ini juga sama. Apakah ini semuanya clear? Wallahu a'lam lah. Kenapa harus rangkap jabatan? Situ menteri perekonomian, situ nangani corona, situ menteri kemaritiman, urusan laut pun ngurusin corona, Pak. Ya ini apa ini begini nih?
Ya, situ menteri kesehatan juga 3 menteri ngurusin corona, beda-beda anggarannya, beda-beda strukturalnya, nggak bisa diaudit. Yang kemarin saja menteri kesejahteraan sosial belum selesai lagi kasus korupsinya dalam kasus corona. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Sampean itu merdeka untuk diampuni dari dosa-dosa, kok malah nambah dosa? Kok malah pemimpinnya nambah dosa? Kok malah menterinya nambah dosa? Kok malah legislatifnya menambah dosa? Ya kita belum merdeka Pak kalau begini Pak. Capek kita, ya, berlatih darah kita berkeringat untuk menjadi pemenang di Olimpiade. Apa bulu tangkis, apa semua olahraga itu. Dapat 1 doang emasnya Pak. Itu bangganya selangit banget tuh. Dapat sekeping doang tuh emas. Tiap hari berapa ribu ton emas diambil dari Freeport Papua itu. Diam saja. Repot nggak Pak kira-kira Pak? Ini kira-kira yang goblok siapa gitu? Ya, Bapak ya cuman marah masyarakat biasanya nggak ngerti Pak gimana? Ya pemimpinnya ini gimana? 1 emas yang diperebutkan dapat hadiah nanti 5 miliar, dapat hadiah bla 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 dari semua tokoh dan presiden. Iya, cuma sekeping emas saudaraku. Ribuan ton emas itu diambil dari negeri ini setiap harinya. Tidak ada yang bersuara. Benarkah kita merdeka saat para pengkhianat bangsa menepukkan dada? Benarkah kita merdeka hari ini 76 tahun saat para koruptor itu dengan bangga dan gagah mengatakan aku pahlawan Indonesia padahal dia koruptornya? Benarkah kita merdeka hari ini saat dia mengatakan aku Pancasila tapi dia yang melanggar ketuhanan itu, dia yang melanggar kemanusiaan yang adil beradab itu, dia yang merusakkan persatuan Indonesia ini, dia yang melanggar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dia tidak menganulir apa kata rakyat banyak tentang bagaimana negara ini seharusnya, dia yang melanggar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benarkah kita sudah merdeka? Dan dengan pongah mereka mengatakan itu. Ketika 2 periode sudah ditetapkan, mungkinkah kemudian lanjut pada 3 periode? Mereka yang merubah undang-undangnya. Untuk apa kita reformasi Pak? Untuk apa kita berdarah dan mati saat memperjuangkan reformasi? Saling membunuh sesama anak bangsa, bukan sesama penjajah. Apa guna kematian para pahlawan revolusi itu jikalau hari ini harus dirubah kembali? Allahu Akbar. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama. Sama Islam ini. Islam ini menang. Inna fatahna laka fatham mubina. Bersama Nabi menang, bersama Khulafaur Rasyidin menang, bersama dinasti Umayyah menang, dinasti Abbasiyah menang, Turki Utsmani menang. Saat sesama Islam itu berperang, maka hancurlah Islam ini. Kita sekarang di Indonesia, dah kita EPI sama Banser, NU sama HTI, Islam sama Islam. Dah menteri agamanya Islam, lebih menghormati agama sebelah, bahkan agama yang nggak diakui, Bahai lah, Syiah lah, semua dah. Ya, jadi kan kita sendiri Pak yang berproblem, bukan orang lain Pak. Ya mereka tinggal tepuk tangan saja. Jadi yang merusak Islam ini siapa? Ya Islamnya, presidennya semua Islam kok Pak. Bung Karno Islam katanya, Bung Harto Islam kok. Bung Karno menjarakan seorang Buya Hamka. Bung Jokowi sekarang mempenjarakan Habib Rizik Syihab, zuriatun Nabi. Apa urgensinya harus ditahan? Apa urgensinya? Apa pentingnya harus ditahan? Kalau ini memang presiden Islam dan Islamnya cinta sesama ulama, betul nggak Pak kira-kira? Ya kalau dia cinta ada saja alasan. Seperti dia melindungi para koruptor yang ada dalam bagian dia itu, bagian partainya. Apa ya iya Pak Batubara itu korupsinya untuk dirinya sendiri sebagai Menteri Sejahtera Sosial itu? Ya silahkan diaudit gitu. Apakah untuk diri sendiri, apakah untuk partai di tempat dia berada di partai itu, atau untuk atasannya, atau untuk pimpinannya? Ya silahkan diaudit. Itu lebih penting. Itu lebih penting untuk diampuni dosa ini. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, selama kita belum revolusi dari dosa-dosa pemimpin dan bangsanya, maka dikatakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali itu, wa ma fasadur ra'ayah illa bi fasadil muluk. Tidaklah rakyat itu rusak kecuali karena rusaknya seorang pemimpin. Ikan itu busuk dari kepala dulu Pak. Nggak pernah ya Bu, ikan itu busuk dari ekor. Busuknya dari mana Bu?
busuknya dari kepala. Makanya kebusukan kita saat memilih presiden dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara ar-rasi wal murtasi, orang yang menyuap dan disuap masuk neraka itu, kemudian kita berdoa, Rabbi ja'al hadzal baladi amina baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Gombal itu kan. Wudunya pakai air comberan kok mau sah sholatnya sama sah wudunya. Paham? Milih presidennya pakai cara yang haram, kok tiba-tiba mau punya presiden dengan cara yang salih. Legislatifnya pakai cara yang haram, kok tiba-tiba mau dapat legislatif wah yang rajin sholat, yang memimpin. Dalam sejarah Islam gampang, nah ngukur kebaikan pemimpin gampang. Di mana Ishak tadi para lurah dan para camat itu, di mana Ishak tadi para gubernur, wali kota dan bupati itu, di mana Ishak tadi ini Pak Presiden, Menteri dan semua jajaran itu. Kalau masih di masjid Pak, masih bisalah kita untuk mendoakan, ya. Karena Nabi mencontohkan pertama itu tidak ada pemimpin Islam yang tidak sholat di masjid. Umar mati waktu di masjid, Utsman mati waktu di masjid Pak, Ali mati waktu sholat subuh ke masjid Pak. Novel Baswedan, ya kan, penyidik KPK disiram matanya waktu pulang dari sholat subuh masjid Pak. Itu orang-orang soleh itu Pak. Ya, jadi hari ini kita merdeka untuk diampuni dosa. Ya kenapa Bapak sampai hari dalam keadaan sulit dan susah, rakyatnya miskin, semuanya, padahal kita kaya. Ya, udah sering saya bilang itu Indonesia 17.000 kepulauan, belum termasuk Pulau Brayan, ya kan? Banyak kali pulaunya Pak. Pulau Seribu lagi, banyak pulaunya. Orang Arab, ya kan, di bawahnya minyak, orang Medan mukanya pun berminyak, ya kan? Ya, harusnya kita lebih kaya dari orang Arab sana itu ya. Di atas Arabnya paling watini wa zaitun wa turisin, paling buah tin, buah zaitun Pak, kurma Pak. Di Indonesia ini buah apa yang ada? Semuanya ada, ya. Batu dan kayu dilempar jadi tanah, sangkan suburnya negeri ini. Jadi kita ini sudah dimerdekakan, tapi ketika sampai hari ini ternyata kita tidak merdeka, ya. Dari apa? Dari kesyirikan, dari kekufuran. Ini yang menyebabkan kita akhirnya mendewakan jabatan. Memang tidak menyembah berhala langsung, tapi memberhalakan partai, gitu kan? Memberhalakan pimpinan partai, memberhalakan pejabat-pejabat, presidennya ya, gubernurnya lah. Pokoknya dia lebih menghormati dan lebih memuliakan makhluk dibanding Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah kita akan merdeka gitu. Kenapa dulu para founding fathers itu bisa merdeka? Ya gampang, karena otaknya nggak mau jadi wali kota Pak. Otaknya nggak mau jadi lurah, nggak mau jadi kepling. Perang aja, yang penting merdeka dulu. Siapa wali kotanya urusan nanti itu. Yang penting kita merdeka dulu. Pokoknya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, merdeka, Allahu Akbar, itu saja Pak. Nggak ada otaknya mau jadi pejabat. Ya, sekarang kan semuanya otaknya ke sana Pak. Ya, otaknya mau ngambil tahta semua ini, harta semua ini. Ya, ini menyebabkan kita tidak akan pernah merdeka dengan sejati-jatinya kemerdekaan. Ya. Jadi kalau kemerdekaan ini menjadi ruang pundi-pundi dosa yang semakin besar, ya, maka jauh panggang dari api. Merdeka di dalam keterpenjaraan, merdeka dalam kemiskinan, merdeka di dalam kebodohan, dan merdeka dalam semua kezoliman yang ada. Maka inilah yang kita rasakan saat ini ketika kita tidak menyadari bahwa ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terima kasih Bapak Ibu sampai saat ini masih sholat, masih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini hakikat kemerdekaan itu. Sampean bisa dengan serta-merta, sukarela dan bahagia, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fathul Mekah kan ceritanya itu Pak. Kenapa Nabi berpindah dari Mekah menuju Madinah? Karena nggak aman beribadah di Mekah pada saat itu. Maka mau tidak mau Mekah harus dikalahkan Pak, supaya kita bisa beribadah di Mekah dengan keadaan baik-baik saja, dengan keadaan merdeka. Dulu kita nggak mudah untuk kemudian beribadah di hadapan penjajah Belanda, tapi itu pun subhanallah, ya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Jadi sudah diampuni dosa masa lalu kita dan dosa masa depan kita. Itulah gunanya kita dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sampai kita merdeka masih mengumpul pundi-pundi dosa, setiap pemilu ada tsunami dosa se-Indonesia.
Ada ratusan juta rakyat sudah berdosa menjadi penyuap dan disuap. Bukan bahaya itu, Pak. Ya, subhanallah itu, Pak. Begitu setiap pemilu dosa, malam tahun baru dosa gitu. Banyak kali dosanya, Pak. Ini sekarang 17 Agustus dosa lagi. Entah apa yang disampaikan pemimpin bangsa itu benar apa sebuah kebohongan. Wallahu a'lam. Entah yang dia sampaikan adalah sebuah kamuflase, seolah-olah Allah tidak mendengar dosa di dalam hatinya, semua kebohongan yang coba dia kreasikan, dan seolah-olah dia menghibur rakyat Indonesia ini dengan semua statement-statement palsu dan bohongnya itu. Itu dosa nggak kira-kira, Pak? Dosa. Dosa di hadapan Allah. Mungkin Bapak nggak tahu kalau itu merupakan bagian dari kebohongan publik, karena belum teruji, belum terbukti dosanya. Jadi kan dosa ini ada yang tampak, ada yang belum ditampakkan. Bapak Ibu kalau dosanya ditampakkan Allah Subhanahu wa taala, agak berat kayaknya di masjid. Saya pun nggak jadi ceramah kalau Bapak Ibu tahu dosa saya. Ada dosa saya yang Bapak Ibu nggak ketahuin. Itu yang kita sebut dalam doa kita itu, ya. Bagaimana kita doakan itu? Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami gitu. Maka kita masih bisa berdiri tegak hari ini. Karena aib dan dosa kita sedang ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedikit dibuka dosanya, satu kasus korupsi misalnya, wah, baru satu Pak yang ketahuan, sebenarnya banyak dia korup, Pak. Sebelum dia jadi menteri juga sudah korupsi. Saat dia jadi anggota DPR juga dia sudah korupsi, tapi masih ditutup Allah dosa itu. Dibuka satu saja, udah mati di tempat dia, Pak. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala maha baik dengan kita. Wa yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmat kemerdekaan itu dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Rote, semua Indonesia dalam keadaan kaya. Aneh sekali di Papua orang masih pakai koteka, di antara emas dan semua harta itu diambil sama asing Amerika itu Freeport. Dibiarkan rakyatnya bodoh, dibiarkan gunung itu dalam keadaan tanpa jalan, Pak. Karena kalau cerdas ini nanti penduduknya repot kita ngurusin mereka ini, Pak. Minta merdeka mereka, Pak. Lebih kaya mereka dari Indonesia, dari Sabang itu sampai sebelum Merauke. Andai kata Papua merdeka sendiri seperti dulu ketika Aceh kaya dengan minyaknya, Pak. PT Arun, Pak. Andai kata Aceh jadi negara sendiri, Aceh lebih surplus, lebih kaya dibanding Indonesia, sebagaimana Brunei Darussalam hari ini. Karena mereka punya sumber daya alam. Jakarta apa sumber daya alamnya? Nggak ada, Pak. Jawa apa sumber daya alam besarnya? Jadi daerah-daerah pedalaman ujung ini yang dibiarkan dalam kebodohan itu, ya, yang menyebabkan mereka tidak tahu tentang bagaimana aset besar yang ada di dalam kota dan negeri mereka. Jadi negeri ini sekarang dalam kebodohan yang masif dengan corona, belajarnya daring. Ini bukan masalah belajarnya saja, ini masalah pembodohan anak-anak kita, Pak. Lulus tanpa pelajaran yang jelas dan tolak ukur yang jelas. Kan sudah ada prokes, kan sudah ada PCR, kan sudah ada antigen, kan sudah ada tes itu kan, COVID itu. Yang sudah dites dan negatif ya silahkan sekolah lah, Pak. Betul, Pak, kira-kira, Pak? Ya kan sekarang sudah ada lagi apa namanya vaksin lagi. Jadi ini pembodohan massal anak-anak kita. Selama setahun lebih anak-anak tidak berangkat ke sekolah. Jadi kita sudah diberi kenikmatan, Allah sudah menyempurnakan. Bayangkan nih, Belanda jajah kita 3,5 abad. Kok merdeka agama Indonesia bukan agamanya orang Belanda? Sekali lagi ya, kita dijajah, Pak, 3,5 abad, 350 tahun dijajah Belanda. Pas saat merdeka 95% lebih agamanya Islam, bukan agama orang Belanda. Itu nikmat itu, Pak. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Dan Allah beri petunjuk jalan yang lurus, yaitu Islam. Boleh saja Belanda menjajah, boleh saja Jepang itu menjajah, tapi tidak bergeser akidah kita, Pak. Maka kalau dibilang siapa yang menyumbangkan kemerdekaan paling besar di negeri ini, 95% lebih yang menyumbangkan adalah Islam. Tuntas sudah. Maka kepada siapa negaranya harusnya berterima kasih? Kepada Islam. Dah kok malah Islam bermasalah dengan negeri ini? Kok malah Pancasila dibenturkan dengan Al-Quran? Kok Islam dibenturkan dengan NKRI? Ini sudah merdeka atau belum?
Ini sudah tuntas di awal kemerdekaan. Kalau memang negara ini mau jadi negara Islam, lebih mudah di awal kemerdekaan. Karena 95% adalah Islam. Kalau ingin dijadikan Pancasila itu dengan Al-Quran, untuk apa BPUPKI? Piagam Jakarta yang digagas oleh para ulama-ulama itu dengan 5 Pancasilanya. Hadiah untuk Indonesia. Kok sekarang dibenturkan lagi? Apakah Bapak belum merdeka tentang negeri ini? Dan siapa yang mengusulkan Pancasila? Dalam bentuk klausul yang disebutkan ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan beradab. Bukan Bung Karno. Kemarin saya sudah sampaikan dalam sejarah. Bung Karno kan cuma menyampaikan, ya, bicara tentang Pancasila itu kan pri kemanusiaan, pri kebangsaan. Cuman pri ketuhanan. Pri ketuhanan juga urutan kelima itu Bung Karno itu. Kalimatnya cuma pri kebangsaan, pri kemanusiaan, ya, demokrasi, social justice. Begitu, bukan bentuk kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itu usulan dari Piagam Jakarta yang diusulkan oleh para ulama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Jadi Indonesia tidak turun nabi di dalamnya, tapi sampai hari ini populasi penduduk muslim terbanyak di dunia ada di negeri kita. Subhanallah. Gini-gini Pak, walaupun umatnya umat PSDS, ya kan, persatuan sholat dalam setahun, Idul Adha, Idul Fitri ya sholat, tapi tetap Islam tuh, ya, gini-gini tetap semangat itu, ya, pokoknya kok udah royo semangat tuh Pak, udah royo semangat. Tanya, lebih takut mana, corona atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah, cepat kali jawabnya dia Pak. Kemana-mana pakai masker, kemana-mana cuci tangan, jaga jarak, sholat enggak, puasa enggak, katanya lebih takut sama Allah Subhanahu. Tapi kalau prosedur apanya corona cepet dia Pak, kok nggak pakai masker kau, mulutnya tajam kali Pak. Orang tak sholat diam aja Pak, orang tak puasa diam aja, katanya lebih takut sama Allah Subhanahu wa Taala. Ini problem kita, nggak tahu kita bahwa dengan merdeka ini akhirnya kita Islam. Makanya sekarang kemunduran Islam kan signifikan di Indonesia. Dulunya 95% lebih Pak. Sekarang Islam tinggal berapa Pak? 70%-an Pak. 70%-an. Lepas dari apa yang namanya disebut KB, itu keluarga berencana. Ya. Ya cuma 2 orang Pak anak kita, gimana mau besar Islamnya Pak? Orang itu nggak kenal KB Pak, orang di luar sana. Kita disuruh KB, orang Cina 2 miliar Pak penduduknya. Gimana KB-nya tuh orang Cina? Nggak cukup negaranya disebarkan di seluruh dunia. Di mana yang nggak ada Chinatown, ya? Di mana yang nggak ada kampung Cina? Di Amerika ada kampung Cina, namanya Chinatown, kota Cina. Di situ perumahannya Cina semua. Di India ada, di Afrika sekarang Cina berkuasa Pak. Ekonomi Afrika, hulu dan hilirnya yang memegang Cina. Jalan tolnya yang memegang Cina. Ini sama kayak negeri Bapak nih, ya. Cuma 9 naga aja ngalahkan Bapak. Awak pikir Wali Songo udah hebat kali? Rupanya orang itu hebat lagi, ya kan? Kalah Wali Songo udah. Dulu Wali Songo yang memerdekakan negeri ini gitu kan. Rupanya ada 9 naga, selesai Wali Songo, habis juga 9 juga ngelawan Wali Songo tuh. Astagfirullah, ya kan? Tapi dia faktanya begini. Kita nggak bersyukur terhadap kenikmatan populasi Islamnya. Dulu Allah Karim, Bapak tengoklah foto-foto tuh. Orang Cina tuh datang ke negeri Delhi kita nih, jadi becak manusia itu Pak. Dia yang ngangkat becak. Kita di atas. Tanyalah sama Yaya Tuhan, saya nggak tahu. Cuman fotonya saya tengok tuh. Ya, bagaimana si Ahyong Acong tuh dulu awal-awal datang ke Medan nih, tanah Delhi, dia yang jadi becak orang itu Pak. Itulah kerja orang Cina tuh Pak. Ya kan, tukang bersih-bersih. Awal Pak, 1920, 40, awal-awal merdeka lah, ya, atau sebelum merdeka itu. Tapi sekarang balik dia Pak, ya balik dia. Kan semua tanah-tanah Delhi semua nih Pak, Grand Sultan semua Pak, pusat kota itu, ya, kemudian daerah-daerah utama lah, Meksiko, Medan, Brigjen, Katamso, ya kan? Dekat-dekat Bapak ini juga kota-kota nih. Dulu kan tanah kita semua kan Pak, tanah orang Melayu nggak itu? Melayu, orang Melayu pakai strateginya Jawa repot, Melayu lari Pak. Melayu ndi sampean, Melayu ngendi? Melayu kan, Melayu itu artinya bahasa Jawanya apa? Lari ke Tunisia, Tembung dan sekitarnya. Lari beli tanah, jual tanah di tengah kota, lari ke mensisir Citi, menceri melewat Titi, samping Tirta Nadi itu, ya kan. Lari dia ke Jordania, beli tanah dia di Johor, Hammurabi dan Delhi Tua. Pusat kota punya orang itu. Ya selesailah Pak, namanya pusat kota. Disitulah nyawa kehidupan, nyawa transaksional. Kita tinggal pusatnya, ya selesai.
mati kita. Mereka semua penguasanya, udah kita biarkan Pak. Bali itu Pak, dengan konsep adatnya, nggak ada orang asing boleh beli tanah di Bali, nyewa boleh, beli jangan. Itu konsep adat itu Pak. Jadi akhirnya tanah selamat, nyewa 30 tahun untuk hotel, silakan sewa. Selesai masa sewa habis, bangunannya untuk yang punya tanah. Bali Pak, itu bukan Islam, Hindu Pak. Nah, tidak ada strategi di sana. Ya, jangankan beli tanah Pak, masuk aja nggak bisa ke Mekah. Jangankan beli tanah, masuk aja orang kafir ke Madinah nggak boleh. Boro-boro beli Pak, boro-boro jualan, masuk aja nggak. Hebat nggak Nabi Muhammad? Merdeka Pak. Nggak ada orang kafir boleh menginjakkan kakinya di mana? Di Mekah, di Madinah. Wa anta hillun bihadzal balad. Hanya untuk orang beriman saja halal tanah ini. Yang nggak beriman kagak. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu, ini dia. Jadi kita masih Islam mayoritas ini sebenarnya 70 masih oke juga lah Pak. Harusnya tetap juga kita menang. Ya. Tapi repot nih. Kalau kita punya pemimpin yang mengatakan bisa nggak kira-kira pemimpin non muslim memimpin negeri ini? Ya bisa saja. Asal rakyat memilihnya, kan begitu Pak. Demokrasi dia bilang. Saya dulu memimpin Solo, ya wakil saya Katolik, nggak ada masalah itu. Saya memimpin Jakarta, wakil saya Kristen juga nggak ada masalah. Ya mungkin saja ke depan kalau rakyat menghendaki, ini negara demokrasi. Wah, otaknya belum wayah dia ke siratal mustaqim. Kadang-kadang repot di situ, makanya wajar saja dia menjarakan ulama Pak. Kedannya Katolik sama Kristen. Wa kullu hizbin ma ladaihim farihun. Dia lebih senang sama orang-orang yang bukan seagama dengannya. Dengan orang-orang yang berdoa, yang takbirnya sama, yang rukuknya sama, yang kiblatnya sama. Ya. Wa yansurukallahu nasran aziza. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara. Bapak dan saya kan cuma bisa cerita-cerita aja. Nama saya pun nama presiden juga ya kalau sama cerita O-nya. Cuman bukan saya pula presidennya. Kalau saya presiden hari ini saya tanda tangannya keluar Habib Rizik tuh ya kan. Cuman kan tidak Pak. Muhammad Fadli Sudiro, Soekarno, Soeharto kan OO itu kan. Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo kan. Udah boleh saya jadi presiden Muhammad Fadli Sudiro, tapi belum pula Pak, semana lagi. Ya, awak di sini bisa ngomong sama Bapak inilah rakyat saya nih. Ya capek sudahlah. Wa yansurukallahu nasran aziza. Agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang agung. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini muncullah surah Al-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jikalau telah datang pertolongan Allah, maka dengannya akan ada kemenangan. Hari ini kita tidak punya kursi legislatif yang lurus kepada Allah, mungkin hanya sebagian pemimpin kita. Dan suaranya kalah di kota Medan, suaranya kalah di Sumatera Utara, karena faktanya Bapak Ibu yang menjadi ketua DPR-nya ya bukan orang muslim. Di Medan yang jadi ketua DPR-nya di Sumatera Utara juga bukan orang muslim. Ya, udah kalah lah suaranya itu. Ada memang yang lurus, cuman dikit kan suara terbanyak Pak. Ya di Indonesia juga sama, ya. Mungkin mayoritas adalah orang-orang yang mengatasnamakan nasionalisme. Kami ini cinta NKRI kami ini. Nah, cuman korupsi juga dia kan. Ya tapi ya sudahlah. Maka kita harapkan tentang sekarang apa? Iza jaa nasrul. Yang kita harapkan hari ini di kemerdekaan 76 tahun, harapan yang sama ketika Allah menyelamatkan bangsa ini dengan pertolongannya dari penjajahan Belanda dan Jepang itu. Harapan yang sama ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditolong Allah dari kezaliman seorang Namrud la'natullah alaih. Harapan yang sama ketika Allah menurunkan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tinggal pertolongan saja. Bapak nggak usah urusin presidennya, nggak urusin lagi legislatifnya, tapi urusin Allah supaya Allah menolong kita. Sudah. Entah waktu mati pula malam ini semua kan selesai. Yang kira-kira zalim doa aja kan. Kira-kira zalim kali udahlah, jangan yang lain-lain pula jadi kena corona atau mati kan. Kalau bisa yang zalim-zalim itu aja lah mati, kayak Namrud mati gara-gara digigitnya nyamuk. Buaya hebat besar tuh Pak. Mati gigit nyamuk. Kalau penyakit sekarang demam berdarah itu Pak. Namrud yang gagah gitu Pak. Wah itu zalimnya luar biasa. Mamaknya dikawininya ya kan. Kalau Bapak lihat sejarah itu, mamaknya cantik.
Sangat cantiknya mamanya, dia kan raja nih. Ku kawin, ini mamaku sendiri gitu. Kalau nggak mau ku bunuh mamaku nih. Dia termasuk juga bagian dari raja yang mengaku sebagai Tuhan, cuman tidak sebesar Fir'aun laknatullah alaihi, ya. Jadi hari ini kenapa kita tetap sholat? Ya karena tetap ada Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ketika ketidakadilan ada di negeri ini dan banyak para pemimpin yang tidak adil, tenang saja Bapak, tenang saja Ibu, masih ada Allah yang maha adil. Kok Bapak nggak percaya sih sama Allah? Kurang lebih begitu. Makanya kita masih sholat, Pak. Maka kita masih mengatakan Allahu Akbar. Allah lebih besar lah dari Sabang sampai Merauke ini. Ya, Allah lebih besar lah dari Miangas sampai Roti ini, kecil ini. Allah Tuhannya langit, Tuhannya bumi. Suntuk-suntuk kali Allah ditenggelamkan pula Sabang Merauke, selesai kita, Pak. Kita negara kepulauan ini, Pak. 80%, Pak. Ya. Bumi ini air, Pak. 20%-nya daratan, Pak. 80% bumi ini air, samudranya yang banyak, bukan daratannya. Indonesia ini pun lebih luas lagi lautnya dibanding daratannya. Jadi kalau mau ditenggelamkan, Pak, gampang, Pak. Itu Danau Toba per 75.000 tahun sekali meledak, itu Danau Toba. Itu kawah, Pak, Danau Toba. Kawah terbesar di dunia itu. Karena dia adalah danau terbesar se-Asia Tenggara. Di atasnya itu kawah. Jadi danau itu kawah. Peneliti ya dari Australia mengatakan per 75.000 tahun sekali itu danau akan meletus. Andai kata Danau Toba meletus, ya tenggelamlah Sumatera ini, Pak. Ini tahun keberapa ini kira-kira? Ini kita nggak tahu nih, ya kan? Tanya tahun ke 74.000, 9.999 setahun lagi, Pak, meledak, selesai lah kita nih. Ya, jadi tenang sajalah. Jangan Bapak Ibu merasa enggan sama Allah, merasa takut. Makanya tetap kita merdeka, bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bertuhankan Allah, berapa usia kemerdekaannya? Abadan abada, selama-lamanya. Sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah ada. Wal awwalu wal akhiru. Sampai kiamat nanti kita tetap merdeka. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bukan mati karena Pancasila, tapi kita mati. Harga matinya bukan Indonesia. Harga matinya tetap dalam Islam yang sempurna. Ya, Indonesia bisa bubar nggak, Pak? Bisa bubar nggak Indonesia? Bisa sekali, Pak. Dulu negeri ini namanya adalah Gajah Mada, itu Patih Gajah Mada, Mojopahit, penguasa Asia Tenggara. Mana Mojopahit sekarang? Nggak ada, Pak? Nggak ada. Ada dulu kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, Pak. Wih, penguasa, Pak. Thailand, Filipina kekuasaannya, Pak. Jadi Aceh itu punya kekuasaan se-Asia Tenggara, Pak. Makanya wajar dia nggak mau bersama Indonesia, karena Indonesia lebih kecil dari Aceh kekuasaannya. Kita belum pernah mengalahkan manapun. Kita hanya mempertahankan kemerdekaan yang ada. Indonesia belum pernah mengalahkan satu negara dan menjadi bagiannya. Betul nggak kira-kira? Ada nggak panglima besar Indonesia yang pernah mengalahkan satu negara saja? Ada? Nggak ada, Pak. Kita bertahan saja dari serangan Belanda sudah alhamdulillah. Kita nggak pernah datangi Belanda dan perang di Belanda loh, Pak. Tapi pemimpin-pemimpin Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Amr bin As, Muhammad Al-Fatih, semua menaklukkan tanah-tanah dari Persia itu yang sombong sekali sama Nabi Muhammad. Dikoyak surat Nabi Muhammad nyuruh dia masuk Islam. Apa kata Nabi? Akan dikoyak-koyak Allah daerah kekuasaannya sebagaimana dia mengoyak surat-suratku. Tidak lama masa Nabi, sebagian wilayah yang dikalahkan sehingga puncaknya dinasti Umayyah, semua daratan Persia berada dalam kekuasaan Islam. Subhanallah, itu baru namanya negara yang besar. Makanya Amerika menguasai apa, Cina menguasai apa, ya kan, Perancis menguasai apa, menjajah itu negara berkuasa. Ya. Kita belum, kita baru mempertahankan yang sudah aja sudah alhamdulillah. Jadi nggak usah sok gagah-gagah banget lah, nggak usah banding-bandingkan pemimpin bangsa sama Rasulullah, jauh dah, jauh, karena kita belum sampai pada level itu. Jangan begitu. Dan penguasa itu juga, misalnya Jenderal Sudirman, jenderal paling hebat dalam sejarah Indonesia, dia sangat menghormati para ulama, dia itu santri itu, dia menghormati zuriyah Nabi, habaib dan semuanya. Dan pendiri bangsa ini juga menjadi bagian dari banyak adalah orang-orang soleh dan para habaib. Jadi Bapak Ibu, inilah kita hari ini tetap iza jaa nasrullahi wal fath. Kita hanya memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak fokus sama presidennya, kita tidak fokus sama menterinya, kita
Kita nggak fokus sama gubernurnya, wali kotanya. Kita tidak bergantung pada itu. Allahus Somad. Kita bergantung kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di kemerdekaan 76 tahun ini merupakan anugerah dari Allah, dan Allah memberikan hakikat kemerdekaan dalam jiwa-jiwa kita sebagai orang beriman. Maka ditutup di ayat keempat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman itu, ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian Allah akan menambahkan keimanan atas keimanan yang mereka miliki. Walillahi junudus samawati wal ardh. Karena Allah lah pemilik pasukan yang ada di langit dan pasukan yang ada di bumi, yang terlihat dan tidak terlihat. Wa kana Allahu aliman hakim. Tenang, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha adil. Allah tahu jikalau zolim itu ada di negeri ini, kezoliman itu sedang merajalela, sedang menggurita di seluruh sudut yang ada di negeri ini. Mereka sedang mengumpulkan kepingan-kepingan, puing-puing dari proyek COVID-19, andai kata itu menjadi bagian dari proyek mereka untuk modal politik di tahun 2004. Itu Allah tahu. Tenang saja, Bapak. Ya, tenang saja. Maka hari ini kita merdeka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetaplah banyak berdoa, ya, tetaplah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah di dalam jiwa. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau Habib Rizik Syihab, ulama kita, di penjara menangis haru biru cengeng gitu, Pak. Dia orang yang beriman, hatinya tetap tenang saja. Mau di penjara, mau di luar penjara, selama bersama Allah jiwanya akan selalu tenang. Ya. Demikian kiranya para founding fathers kita masuk keluar hutan gerilya itu, jauh dari keluarga, karena ada iman di dalam hatinya kepada Allah. Jenderal Besar Sudirman yang menjaga wudhunya, tahajudnya, 5 waktunya, puasa Senin Kamisnya, Pak, tenang saja, Pak, dengan keimanannya. Jadi hari ini kita merdeka bersama Allah, makmurkan masjid Allah Baitur Rahman, ya, rumahnya Allah yang Maha penyayang ini. Semoga dalam keadaan apapun negeri ini, selama Bapak Ibu bersama Allah, Nabi Yusuf bersama Allah di penjara, dia baik-baik saja. Selama ada Allah, maka selamanya kita akan tenang dan bahagia. Karena Allah lah pemilik langit dan pemilik bumi. Allah punya pasukan, Pak. Ya, jadi pasukan Allah laut, maka Allah belah lautnya Nabi Musa alaihissalam. Pasukan Allah itu laut dan air, maka Allah tenggelamkan semua orang yang kafir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Gampang bagi Allah. Ini corona ini pasukan Allah juga. Bagi yang beriman matinya mati syahid. Bagi yang tidak beriman, ya, dipercepat Allah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah semangat kemerdekaan kita hari ini adalah kemerdekaan bersama Allah. Dari Allah dan untuk Allah dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para pemimpin bangsa yang tidak menyadari ini, biarkan saja dia bersama siapa dia merdeka, ya, biarkan saja dia dari mana dia merasa merdeka dan kemana dia dengan kemerdekaan ini, biarkan saja, ya. Sesungguhnya Allah menyatakan, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti Allah akan menguji siapa yang lebih baik, pemimpin pejabat itu atau seorang tukang becak yang jujur, yang tidak menipu, yang tidak mencuri, tapi dengan harta yang halal dia membesarkan anak, cucu, dan generasi. Mana yang lebih bermanfaat di negeri ini? Menteri yang tidak pernah menanam padi, menteri yang tidak punya kebun, menteri yang tidak berbuat apa-apa, atau para petani, Pak, yang tidak digaji oleh negara. Mereka tanam padi itu, kemudian menjaminkan makanan terhadap orang sekitarnya. Siapa pahlawan sesungguhnya? Ya, Menteri Perhubungan apa tukang becak sama tukang angkot sebenarnya? Ya, Menteri Perhubungan digaji sama negara kan, tapi dia duduk saja di singgasananya. Yang ngantarkan kita ke sana kemari kan tukang becak, tukang angkot. Ya, yang panas mereka kepanasan, hujan mereka kehujanan. Semoga seluruh rakyat sadar merdeka itu dari Allah, merdeka bersama Allah dan merdeka menuju Allah, sehingga semua kehidupan kita dengan atau tanpa Indonesia, selama kita bersama Allah, kita bisa jadi warga negara Amerika, kita bisa jadi warga negara Malaysia, ya kan, tidak mati kan akhirnya kan, tidak mati jadi warga negara Indonesia kan, tidak mati. Banyakkah warga negara yang berpindah negara, Pak? Banyak, biasa saja.
Sampai sana dia mati Pak? Enggak juga Pak. Ya memang dia belum mati. Mati kan dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan gara-gara bernegara. Maka hari ini luruskan lagi akidah dan kemerdekaan kita ini. Jangan mentang-mentang sampean cinta kepada negara ini menyalahi aturan tentang konsep akidah kepada Allah Subhanahu. Sudah diajarkan ulama, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air sebagian dari iman, bukan seluruh iman. Sebagian saja Pak. Sebagian dari iman. Kita mencintai karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negeri yang telah dianugerahkannya dengan merdeka. Bukan kemudian akhirnya Allah kita langkai atas nama Indonesia. Ya semoga Allah mengampuni lah. Sekarang jual beli salam sekarang sudah gampang sekali nih. Saya khawatir sekali nih. Yang Islam mengucapkan salam lintas agama, yang enggak Islam pun udah gampang kali nyebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih kali saya tengok itu. Pak Luhut Binsar fasih, ya kan? Kapolri siapa namanya? Pak Kapolri siapa namanya? Pak Jenderal itu juga udah fasih kali Pak. Assalamualaikumnya fasih kali Pak. Sedep aja dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita yang nggak paham kan nggak jawabnya begitu repot kita nih Pak. Jawabannya apa Pak? Kalau diajarkan Nabi, waalaikum, waalaikum. Ya, jadi nggak boleh kata-kata keselamatan yang sama. Ini kan jadi budaya nanti Pak. Kan salam alaikum itu kan jadi simbol dia Islam atau tidak Islam Pak. Itulah gunanya salam itu Pak. Jadi kalau ada seorang pemimpin assalamualaikum, kita tahu dia Islam, itu maksudnya. Kalau sekarang semua agama mengucapkan assalamualaikum, ya repot lah kita Pak. Kita nggak tahu ini Islam apa bukan nih. Ya, nanti dibikin namanya H gitu kan. Kita pikir haji juga, rupanya Heri Pak. Ya kan, H katanya kan, bikin marganya. Oh, pikir juga nama-nama Islam kan. Ya, jadi rupanya bukan Islam. Ya, kalau misalnya ketua DPRD Medan kan nama Islam itu, Pak Hasim itu. Ya kan, Hasim kan nama Bani Hashim itu, keluarga Nabi Muhammad itu Bani Hashim ya. Ya jadi ini kita dicampur adukan ini akidah dan nasionalisme. Jadi kalau begini kalau saya jadi pemimpin negara atau jadi kalau misalnya enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Kalau saya enggak begitu katanya enggak toleransi. Ini repotnya begini. Padahal Bung Karno waktu awal kemerdekaan enggak pernah begitu-gitu amat keles kalau kata anak sekarang ya kan. Pernah dengar Bung Karno mengucapkan salam semua salam? Enggak pernah kan Pak? Enggak pernah lah Pak Bung Karno begitu. Padahal dia pendiri bangsa dan dialah pembuat ya harusnya dia lebih tahu lah tentang bagaimana menyampaikan toleransi itu. Tapi dia tidak melanggar hak itu. Jadi hari ini harus lebih cerdas lah kita bernegara, harus lebih jeli kita bernegara ini, dan tentu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah merdeka Bapak Ibu, bersama Allah, dari Allah, untuk Allah, dan menuju Allah dengan kemerdekaan ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu dengan kemerdekaan negeri kami hari ini. Merdekakanlah seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini untuk bergantung hanya kepada Engkau ya Rabbana. Engkaulah tiada Tuhan selain Engkau dalam akidah kami. Engkau yang maha kaya, maka kayakanlah siapapun hambamu yang miskin hari ini. Engkau yang maha mengetahui ya Allah, maka cerdaskanlah kami, anak-anak cucu keturunan kami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Engkaulah tempat bersandar kami ya Allah, di antara manusia-manusia yang sedang bersandar kepada tahtanya, bersandar kepada hartanya, bersandar kepada partai, kelompok dan golongan ya Allah. Izinkanlah kami merdeka ya Rabbana di 76 tahun ini hanya bersandar kepadamu ya Rabbana. Allahu samad, la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana fi maqamin hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Engkau biarkan 70 tahun kemerdekaan kami, siapapun kami yang membawa dosa ya Allah, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami dengan fadilah acara kami ini. Wala maridun illa saqaita, yang sakit Engkau sembuhkan. Wala hamman illa farazta, yang sulit Engkau mudahkan. Wala musafiran illa wasalta, siapapun yang datang dengan selamat pulang dengan selamat pulang. Siapapun yang datang kepadamu dalam keadaan fitrah ya Allah tanpa dosa, maka kami pulang dalam keadaan husnul khotimah tanpa dosa, yang Engkau ampuni dan dimaafkan oleh seluruh manusia yang mengenal kami ya Rabbana. Duhai Allah, wala maitan illa karramta, dan tiada yang mati di antara kami Allah kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah dan kemuliaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, seluruh orang-orang yang
salih di negeri ini ya Rabbana, menjadi jalan keampunan darimu, dan jauhkanlah kami ya Allah dengan amalan-amalan saleh hamba-hambamu yang saleh, istighfar dari hamba-hambamu yang masih memohon ampun kepadamu, zikir, muhasabah, dan apapun kebaikan dari hamba-hambamu yang saleh yang berada di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dengan amalan saleh itu, para ulama-ulama kami, para habaib kami yang terus menerus berdakwah kepada kami dan mengajarkan kepada kami ya Allah. Dengan amal-amal baik itu ya Rabbana, merdekakan kami dari segala wabah dan bencana yang melanda negeri ini ya Rabbana. Jikalau ada kezaliman dan kekufuran dari hamba-hambamu yang ada di negeri ini dan itu adalah bukan kami, wahai Allah, Engkau yang membersihkan segala kefasikan dan kekufuran, kesyirikan pada masa Nabi Muhammad SAW, dan Engkau yang membersihkan kota Makkah dan Madinah. Hanya orang-orang yang beriman kepadamu yang bisa menjalan kaki di tanah suci Makkah dan Madinah. Demikian kiranya ya Allah, Engkau yang menyelamatkan orang-orang beriman pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Engkau yang membinasakan siapapun orang-orang yang kufur dan musyrik itu. Demikian kiranya ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam tepat pada tanggal 10 Muharram ya Allah. Engkau selamatkan Nabi Musa dari serangan bala tentara Fir'aun laknatullah alaih. Maka demikian kiranya Allah, selamatkan kami dari segala wabah, dari segala pemimpin yang zalim ya Allah, dari siapapun yang menjadi pengkhianat bangsa ini dan menjadi penjajah rakyatnya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Al'afu minkum. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul